Apa belum cukup selama ini aku menjadi anak yang berbakti pada mama? Sampai-sampai dua wanita yang tulus mencintaiku, aku campakkan demi baktiku untuk mama. Apa itu semua belum cukup, Ma? Tanya Andreas dengan suara penuh penekanan, menatap sendu Yana. Apa maksud kamu, Nak? Yana terkejut mendengar pertanyaan Andreas. Udah lama, aku nggak mau berdebat. Sekarang aku mau pergi dari rumah ini. Tolong jangan cari aku untuk sementara waktu. Biarkan aku tenangin diri aku sendiri, Ma. Aku mohon Mama hargai keputusan aku. Andreas mengayunkan langkahnya mendorong koper, meninggalkan Yana yang memanggil-manggil namanya. Andreas, jangan pergi, Nak. Yana berarti mengejar Andreas yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Pria tampan itu tak menoleh sedikit pun ke belakang, bukan karena tak sayang pada ibunya, melainkan Andreas merasa kecewa pada Yana. Kebaikannya sebagai seorang anak dimanfaatkan oleh ibunya sendiri untuk mencapai keinginan ibunya. Maafkan aku, Ma. Semoga Mama bisa merenungi kesalahan Mama yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Andreas menghela nafas berat. Tujuannya saat ini yaitu mencari perumahan yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Andreas benar-benar ingin menenangkan hati dan jiwanya. Dia ingin merenungi nasibnya yang begitu hancur dalam rumah tangga. Di tengah-tengah perjalanan, Andreas melewati lokasi kecelakaan Aluna. Pria tampan itu menepikan mobilnya di pinggir jalan. Andreas turun dari mobilnya, mendekati tepi jurang tersebut. Pria tampan itu kembali mengembun, mengingat wajah cantik Aluna yang tersenyum ke arahnya. Apa kabar kamu di sana, sayang? Apa kamu sudah bahagia di sana? Kamu itu lucu ya, sekali marah langsung pergi dari kehidupanku tanpa pamit. Perginya malah bawa calon anak kita lagi. Andreas meneteskan air matanya. Pria tampan itu menatap jurang curam itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Doakan aku ya, semoga Tuhan mengambil nyawaku dalam jangka waktu yang cepat agar kita bisa kumpul di sana, aku, kamu, dan anak kita. Biar kamu gak sendirian di sana merawat anak kita. Pria tampan itu menghapus air matanya yang mengalir deras dari pelupuk matanya. Andreas benar-benar terluka. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Aluna. Setelah beberapa saat Andreas menangisi kepergian Aluna, pria tampan itu beranjak pergi dari tepi jurang tersebut. Dasar laki-laki bodoh, punya istri baik diabaikan, punya istri tulus malah dicampakkan. Giliran sudah pergi baru mewek. Baru kali ini aku lihat suami bodoh bin goblok macam dia, gumam seorang pria tampan memakai kacamata hitam. Pria tampan itu sedari tadi memperhatikan Andreas yang berbicara sendiri di tepi jurang tersebut. Sudah 2 bulan Andreas pergi dari rumahnya, membuat Yana terpuruk. Wanita tua itu tak berselera makan. Dia hanya berharap putra semata wayangnya itu pulang ke rumah. Apa Andreas sudah pulang? Tanya Yana pada suaminya yang baru saja pulang dari kantor. Andreas tidak pulang, Ma. Biarkan dia pergi sebentar untuk menata hatinya kembali, ujar Brahmana pada Yana, membuat wanita tua itu menggeleng kepalanya tak terima. Buat apa menata hati, Pak? Apa dia benar-benar hancur karena kepergian si anak babu itu? Untuk apa sih Andreas menangisinya? Dia itu tampan dan kaya, jadi mudah untuk Andreas mencari pengganti si anak babu itu, teriak Yana tak terima. Wanita parubaya itu mengacak-acak rambutnya. Frustasi membuat Brahmana mulai merasa bodoh, mulai merasa bosan dengan perilaku Yana. Ma, Papa capek, mau istirahat dulu. Brahmana ingin berlalu meninggalkan Yana, namun wanita tua itu langsung mencekal tangan suaminya itu. Pa, kamu cari Andreas ya, bahwa dia pulang. Mama gak tahan lagi jauh sama Andreas, Pa. Yana merengek pada Brahmana, membuat pria parubaya itu mulai geram. Sudah berapa kali Papa bilang kalau Andreas itu hanya pergi buat healing, Ma. Dia itu lagi depresi karena Aluna meninggal dalam keadaan hamil. Hati Andreas lagi nggak baik-baik saja, Ma. Dia butuh waktu untuk sendiri buat merenungi kesalahannya di masa lalu. Karena kebodohannya dia membuat 2 wanita yang benar-benar tulus padanya pergi dari kehidupan Andreas. Kinarah pergi karena Andreas abaikan, bahkan anaknya sendiri pun dia telantarkan.
Yang kedua, Aluna, wanita yang dia cintai, tapi dia campakkan dengan kejam karena mendengar hasutanmu, Ma. Bayangkan gimana hati Andreas saat ini. Dia pasti sedang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak becus menjadi suami yang benar. Jadi biarkan dia healing dulu kemanapun dia mau. Jangan ganggu dia. Nanti kalau dia udah baikan pasti juga pulang. Brahmana merasa sangat kesal pada Yana. Andai saja dulu dia berada di Indonesia saat Andreas menjalin rumah tangga bersama dengan Kinara maupun Aluna, pasti pria itu akan menasehati Andreas agar tak menyia-nyiakan istrinya. Selama 3 tahun Brahmana berada di Jerman untuk mengurusi perusahaan keluarga mereka yang baru saja dibangun. Pria parubaya itu hanya pulang ke Indonesia atas permintaan Yana yang tak mau tinggal sendirian. Pria parubaya itu terkejut mendengar cerita tentang pernikahan Andreas dari pembantu di rumahnya. Dia tak menyangka Yana berperan besar dalam hancurnya rumah tangga Andreas. Tapi Pak, cukup Mah. Kamu terlalu banyak mencampuri kehidupan Andreas. Apa kamu gak sadar kalau pernikahan putra kita yang pertama dan kedua itu hancur karena ulah kamu? Sarkas Brahmana menunjuk wajah Yana. Yana tersentak kaget mendengar ucapan suaminya itu. Dia tak pernah merasa telah menghancurkan pernikahan Andreas. Loh, kok kamu malah nyalain aku, Pak? Aku ini ibunya. Aku paling tahu apa yang baik untuk Andreas. Aku bukan ikut campur, tapi aku hanya mengajarkan Andreas bagaimana cara memilih istri yang baik dan bagaimana cara menjalani rumah tangga dengan benar. Yana tak terima. Lalu apa yang Andreas dapatkan setelah melakukan apa yang kamu perintahkan, Ma? Yang ada sekarang rumah tangganya hancur. Yang pertama saat bersama Kinara dan kedua saat bersama Aluna. Sudah cukup kamu mencampuri urusan Andreas. Jangan sampai nanti dia menikah yang ketiga kalinya dan harus hancur lagi karena ulahmu, tegas Brahmana, membuat Yana naik pitam. Wanita tua itu tak terima diasalakan. Baginya semua yang dia lakukan itu benar. Aku, Yana memegang dadanya yang terasa sesak, membuat Brahmana khawatir. Ma, kamu kenapa? Tanya Brahmana panik. Sudah An, mungkin ini sudah takdir Tuhan. Biarkan Mama tenang di alam sana. Ini juga bukan salah kamu. Mama meninggal karena sakit jantung. Brahmana menepuk pundak Andreas, berusaha menenangkan putra semata wayangnya itu. Andreas yang sedang healing di tempat terpencil pun terkejut saat bawahan ayahnya datang menemuinya dan memberi kabar bahwa Yana masuk rumah sakit. Pria tampan itu segera kembali ke Jakarta untuk menemui Yana. Andreas sempat merawat Yana selama 2 hari. Penyakit Yana semakin parah karena wanita tua itu memiliki riwayat darah tinggi dan penyakit jantung. Ditambah temperamen Yana yang sangat buruk membuat penyakitnya semakin parah. Bahkan di akhir hidupnya, Yana tak mau bertemu dengan Kinara yang datang untuk menjenguknya. Malahan wanita tua itu mengusir Kinara dan menyebutnya sebagai wanita pembawa sial. Wanita tua itu meninggal dalam keadaan tak baik karena menaruh dendam pada Kinara dan Aluna. Di akhir hayatnya, dia masih saja mengutuk Kinara dan Aluna, menyebut kedua wanita cantik itu dengan kata-kata tak baik. Brahmana dan Andreas merasa heran dan tak habis pikir dengan Yana yang seolah memiliki dendam kesumat dengan Kinara dan Aluna. Aku turut berduka cita ya Kak, semoga Mama tenang di alam sana. Kinara berucap pelan pada Andreas yang masih berdiri di atas lututnya, seraya mengelus batu nisan Yana. Terima kasih Nara, maafkan Mama yang selalu hidupnya selalu jahat sama kamu. Andreas melirik ke arah Kinara, memandang mantan istrinya itu dengan sorot mata penuh kesedihan. Aku sudah memaafkan Mama dari dulu Kak. Kita doakan yang terbaik untuk Mama di sana. Kinara tersenyum lembut ke arah Andreas. Terima kasih. Andreas menundukkan wajahnya kembali menatap batu nisan sang ibu. Sebuah kecupan manis Andreas dapatkan di pipinya, membuat pria tampan itu menoleh ke samping, melihat siapa yang telah berani mengecup pipinya.
Hus, pergilah rasa sedih, jangan ganggu paman lagi. Datanglah kebahagiaan untuk paman Vino ini. Bocah kecil itu berusaha menghibur Andreas, membuat pria tampan itu tersenyum getir. Kinarah tak berniat membawa Vino ke pemakaman Yana, namun Dirga menyuruhnya untuk membawa Vino karena pria tampan itu tahu bahwa saat ini hanya Vino yang bisa membuat Andreas tersenyum lagi. Terbukti sekarang Andreas tersenyum. Pria itu segera memeluk erat tubuh kecil Vino, meluapkan rasa rindu yang tertahan selama 2 bulan ini. Selama Andreas melakukan healing, pria tampan itu hanya dapat melihat Vino melalui video call dan video aktivitas sehari-hari Vino yang sengaja dikirim Dirga. Hubungan Dirga dan Andreas membaik, keduanya saling memberi kabar. Semua itu terjadi karena kepribadian Dirga yang bijak dan tulus. Pria itu memberikan kesempatan pada Andreas untuk menjadi sosok ayah yang baik, meski saat ini harus memakai embel-embel paman karena Vino masih kecil dan tak mengerti bila Andreas memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandung Vino. Kesedihannya sudah pergi kok. Sekarang paman udah bahagia karena ada Vino di sini, ujar Andreas lembut. Pria tampan itu menghujani ciuman ke arah wajah Vino, membuat bocah kecil itu tertawa cekikikan. Brahmana tersenyum kecil melihat interaksi Vino dan Andreas. Pria parubaya itu merasa bersyukur karena Andreas masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya pada Vino, meski Andreas tak bisa memperbaiki kesalahannya pada Kinara karena wanita itu sudah memiliki pengganti Andreas. Setidaknya Andreas bisa memperbaiki kesalahannya pada Vino. Hari sudah hampir gelap, lebih baik kita kembali sekarang. Kasihan juga Vino, dia pasti kelelahan. Brahmana mengajak Andreas pulang. Pria parubaya itu juga merasa terpukul karena kepergian istrinya, namun dia sadar bahwa tak lama lagi dia juga akan menyusul karena umurnya juga tak lagi muda. Kamu bawa pulang Vino saja, besok aku jemput dia di rumahmu, ujar Dirga seraya mengayunkan langkahnya beriringan dengan Andreas, sedangkan Kinara berjalan di belakang mereka bersama dengan Ibu Anin. Tapi Vino mau nginep di rumah paman Andreas. Di sana nanti Vino bisa bebas main sama paman. Besok papa jemput Vino. Dirga lebih dulu menyalah berbicara pada Vino, membuat bocah tampan itu langsung menganggukkan kepalanya semangat. Mungkin inilah yang dimaksud darah lebih kental daripada air. Terbukti Vino langsung setuju. Tak ada rasa iri dalam hati Dirga karena baginya Andreas berhak atas Vino. Terima kasih, kamu benar-benar baik. Aku senang Kinara bisa mendapatkan pengganti sebaik kamu. Semoga rumah tanggamu selalu baik, ujar Andreas tulus, membuat Dirga tersenyum kecil. Sama-sama. Ternyata kamu baik-baik saja tanpa aku, gumam seorang wanita cantik menatap Andreas yang tertawa bersama dengan Vino dan Dirga. Seorang wanita cantik berbalut pakaian berwarna putih turun dari mobil taksi memasuki pekarangan sebuah rumah sederhana di area perkampungan. Wanita itu mengayunkan langkahnya memasuki rumah sederhana tersebut. Dari mana? Tanya seorang pria tampan pada wanita cantik itu. Habis cari udara segar, balas wanita cantik itu santai. Oh, ternyata udara di pemakaman lebih segar daripada di sini ya. Pria tampan itu menyindir membuat si wanita menggigit bibir bawahnya merasa gugup. Pria tampan itu menghela nafas beratnya. Ia tahu bahwa wanita yang dihadapannya ini sedang berbohong. Apa kamu gak punya niatan untuk kembali rujuk dengan Andreas, Luna? Wanita cantik itu tak lain adalah Aluna, mantan istri Andreas yang telah disangka meninggal. Untuk apa aku rujuk dengan pria yang tidak mencintaiku, hanya membuang waktu dan emosiku saja, balas Aluna dengan nada santai tanpa menatap wajah tampan pria itu. Anakmu butuh sosok ayah, Luna. Ada kamu yang menjadi ayahnya Vero. Aluna menyela cepat. Wanita itu menatap lekat wajah tampan pria yang telah menolongnya itu. Kau gila, Luna. Mana bisa aku menjadi ayah anakmu? Jangan merepotkan aku lagi. Membayar perawatanmu saja aku harus menjual tanah warisan mendiang orang tuaku. Kembalilah pada Andreas. Dia pasti mau menerimamu, apalagi kalau dia tahu kamu hamil anaknya, tegas Vero, membuat Aluna mengepalkan tangannya erat.
Aku akan membayar uangmu, Vero, tapi bukan sekarang. Nanti setelah aku melahirkan dan dapat pekerjaan. Aluna menatap kesal Vero. Pekerjaan apa, Luna? Mana ada yang mau menerima kamu bekerja di tempat mereka. Sekarang saja aku terpaksa membawa kamu tinggal di kampung halaman mendiang ibuku karena orang-orang di sini tidak mengenalmu. Apa kamu lupa bagaimana kehidupanmu sebelum kamu kecelakaan? Bahkan kamu sempat dilecehkan oleh pria hidung belang, dilempari telur rebus, dan dihina pelakor umum. Apa kamu lupa, Luna? Untung saja aku mengikutimu saat itu. Kalau tidak, sudah pasti kamu mati di bawah arus. Vero teringat kejadian beberapa bulan lalu. Saat itu dia melihat Aluna sedang dilempari telur rebus oleh masyarakat. Vero ingin turun dari mobilnya dan membantu Luna, namun Aluna sudah terlebih dahulu lari dari sana. Alhasil Vero mengikuti Aluna karena khawatir dengan kondisi wanita itu. Dan benar saja, mobil Aluna masuk ke dalam jurang. Tenang saja, aku akan membayar semua uangmu, tapi tolong jangan suruh aku kembali pada Andreas. Aku tidak mau. Aluna mencoba menahan. Dia menatap Vero dengan mata yang sudah berkaca-kaca, membuat pria nafas berat. Aku tidak bisa selamanya menampung kamu di sini, Luna. Kamu pasti mengerti maksudku, kan? Kita tinggal di daerah perkampungan. Vero berusaha memberikan pengertian pada Aluna agar wanita itu mau kembali pada Andreas. Vero hanyalah seorang pria sederhana yang hidup sebatang kara. Dia membantu Aluna dengan menjual harta warisan kedua orang tuanya. Meski terkadang Aluna kerap sakit hati karena mulut Vero yang pedas bila berucap, "Izinkan aku tinggal di sini sampai aku melahirkan. Nanti saat usia anakku 2 bulan, aku janji akan pergi dari sini." Aluna menggenggam tangan Vero, membuat pria tampan itu segera melepaskan tangan Aluna. "Tapi ingat, kamu harus membayar semua uang yang aku keluarkan untukmu," tegas Vero. Penuh penekanan membuat Aluna tersenyum lebar. Wanita itu mengangguk patuh karena merasa bahagia. "Besok-besok kalau kamu jalan ke kota pakai masker ataupun cadar, biar gak ada yang kenal sama kamu. Gak lucu kalau aku lagi kerja di ladang, dapat kabar kamu dilempari batu sama emak-emak berdaster. Bukannya apa, Luna, nama dan wajah kamu sudah dicap sebagai pelakor umum. Bahkan respon netizen saat tahu kamu meninggal, mereka malah bersyukur." Vero berkata belak-belakan tanpa sadar, membuat Aluna sakit hati. Wanita itu membenarkan semua yang Vero katakan, namun dia tak habis pikir, bagaimana bisa ada orang yang bila bicara langsung to the point tanpa disensor seperti Vero. Sekarang lebih baik kamu masih habis itu makan. Aku sudah masakin sayur lodeh untuk kamu. Maaf, aku gak bisa kasih kamu makanan mewah karena hanya itu kemampuanku," Vero menambahkan, membuat Aluna yang tadinya sedih langsung tersenyum. "Terima kasih."